Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku Dewi Kartika Sari dengan NIM terakhir 012 dan di sini aku bersama temanku yaitu Fasma Galuh Pratiwi dengan NIM akhir 026. Nah, pada kesempatan kali ini aku dan juga temanku akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja kelompok kami yaitu kelompok 6 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah dengan judul Manajemen Dana Bank Syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima oleh aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan juga solvabilitas. Bank syariah sendiri didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, dan perbankan serta bisnis-bisnis yang terkait. Sebagaimana dengan halnya juga bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara intermediasi antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau yang sering disebut dengan surplus unit dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana atau yang sering disebut juga dengan defisit unit. Nah, melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihaknya. Tahun 2002, dalam halaman 264, terdapat pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya. Yang pertama, ada berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Dan yang ketiga, berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik atau pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah. Terdapat juga tujuan dari manajemen dana. Yang pertama ada memperoleh profit yang optimal, yang kedua menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, yang ketiga sebagai menyimpan cadangan, yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Selanjutnya, bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan juga masyarakat. Nah, oleh karena itu, bank syariah harus mengelola dananya yang dapat digolongkan sebagai yang pertama ada kekayaan bank syariah dalam bentuk kekayaan yang menghasilkan atau yang sering disebut juga dengan aktiva produktif dan juga kekayaan yang tidak menghasilkan yang sering disebut juga dengan aktiva tidak produktif. Yang kedua ada modal bank syariah. Modal bank syariah itu berasal dari modal sendiri dan juga simpanan atau hutang dari pihak lain. Yang ketiga ada pendapatan usaha keuangan bank syariah yang mana berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Yang keempat, ada biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, yang mana biaya tersebut adalah biaya seperti biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Yang kedua, ada batasan dan pengukuran dana bank syariah. Yang pertama itu adalah struktur modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Nah, dengan adanya modal, harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi risiko, terutama dana-dana dari pihak ketiga atau dari masyarakat. Dalam modal tersebut ada beberapa indikator, yang mana yaitu rasio modal tetap terhadap dana atau simpanan pihak ketiga, di mana terdiri dari tabungan, giro, dan deposit yang berasal dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, selain modal, ada pemeliharaan likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari aktiva likuiditas adalah kemampuan untuk merubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasifa adalah kewajiban bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas. Nah, dalam pemeliharaan likuiditas ini terdapat juga indikator yaitu berupa rasio dana lancar terhadap dana atau simpanan pihak ketiga yang merupakan perwujudan dari beberapa aset lancar yang dimiliki oleh suatu bank dalam mencairkan asetnya dalam waktu 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk seperti deposito, giro, dan juga tabungan. Di samping komponen tersebut, pemeliharaan likuiditas juga berasal dari rasio total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah terhadap DPK. Selanjutnya ada aktiva produktif atau pembiayaan. Kegiatan pembiayaan atau yang sering disebut juga dengan financing merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberi fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan, produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan juga investasi. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber-sumber dana bank syariah.
Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia tahun 2002 dalam halaman 57, sumber dana bank syariah terdiri dari modal inti, kuasi ekuitas, titipan atau simpanan tanpa imbalan. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan dana bank. Setelah dana pihak ketiga atau DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya, yaitu intermediasi, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank. Yang pertama ada aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Dalam aktiva yang menghasilkan adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa, serta surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan aktiva yang tidak menghasilkan adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Terdiri dari aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Selanjutnya yaitu sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Terdapat 4 sumber pendapatan bank syariah. Yang pertama bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua keuntungan atas kontrak jual beli atau albai. Yang ketiga hasil sewa atas kontrak ijaroh dan ijaroh wa iktikna. Dan yang keempat fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Selanjutnya adalah pembagian keuntungan atau profit distribution. Profit distribution adalah pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan setelah dikurangi dengan biaya operasional, kemudian dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para pemegang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Ada 5 tahapan yang dilakukan oleh bank untuk mengalokasikan penghasilannya. Yang pertama yaitu bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanannya yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana yang ada pada bank dikalikan 100%. Yang kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalihkan persentase dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank. Yang ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Yang keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikannya sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan. Dan yang kelima yaitu bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Selanjutnya yaitu revenue sharing. Nah, sebelum kita mengenal revenue sharing, yang pertama yaitu ada profit sharing. Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil pendapatan didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk perbankan syariah sendiri, istilah yang sering disebut adalah profit and loss sharing. Profit and loss sharing adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dengan pengelola modal atau entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Revenue sharing yaitu proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Selanjutnya yaitu tingkat keuntungan bersih bank. Tingkat keuntungan bersih atau net income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu controllable factor. Controllable factor adalah faktor yang dipengaruhi oleh manajemen dan pendapatan termasuk tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan, dan pengendalian biaya-biaya. Kemudian yang kedua adalah uncontrollable factor. Uncontrollable factor adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya.